Adakah ruang untuk kita saling berbicara agar engkau dan aku benar-benar jadi kita? Lama sudah aku rasa rindu ruang, rindu hawa dalam cinta kita yang melahirkan karya. Indah hangat bercengkrama sambil membahas gejala dunia. Biar rindu berirama mendendangkan ketidaktahuan kita. Setiap musim hujan desaku kebanjiran. Banyak penyebabnya, desa kami sering tenggelam. Salah satunya sawah hilang jadi pabrik. Salah satunya sungai hilang beralih fungsi. Salah satunya hutan hilang beralih fungsi. Salah satunya Bapak Lurah juga hilang. Salah satunya Bapak Camat juga hilang. Salah satunya Pak Bupati juga hilang. Salah satunya Pak Gubernur juga hilang. Salah satunya Pak Presiden juga hilang cintanya. Sadarannya sawah dijual jadi pabrik. Pohon-pohon di hutan ditebangi jadi kebun kentang. Lantas sungai-sungai dengan bebas, pabrik-pabrik membuang limbah. Lantas apa gunanya kami punya kepala desa, camat, bupati, gubernur, juga presiden? Jangankan diberi kesejahteraan, pengen punya perahu karet saja susah. Air bersih juga beli, listrik dan pendidikan semakin mahal. Rumah sakit apalagi. Setiap musim hujan desaku kebanjiran. Setiap musim banjir desaku kebanjiran. Duh, nuhun pisan ya, Bri. Sami-sami. Kurang ngobrol santai dia ya. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Keluarga Serami Musik semuanya, kita sudah mendengarkan lagu Abudi tadi. Luar biasa, ini tentang alamnya. Asalnya nyarita tentang cai di sisi cai gitu. Abdi, Ya. Abdi teh resep pisan ka dieu. Resep teh ningali sebenarnya seueur tantangan jeung Uping Wartos, masyarakat daerah sini sebetulnya sudah mulai ada kesadaran untuk menjaga sungai ini gitu kan. Jadi untuk sahabat-sahabat sekalian, keluarga Serami Musik, bahwa daerah ini namanya Bojong Asih, Dayakolot, itu daerah yang secara rutin kebagian banjir. Saya lihat tadi sendiri ke rumah-rumah penduduk yang tadinya kamar itu sekarang sudah hilang ya, sudah jadi empang gitu, jadi balong. Ya. Abudi di ditu aya barudak namanya anak-anak Kali Citarumnya. No, Abudi itu kan suka jadi aktivisnya di sana, mungkin menggerakkan juga. Apa yang sudah dilakukan untuk memperbaiki kondisi bantaran Kali Citarum ini?
Minimal ini mau uling ke dieu teu mabok hungkul memang. Ah gitu bener. Biasa mau bling gitu benernya. Biasana mah marau botol ke dieu tapi ini mah selain mau botol mau sok daraik malak tangkalan ke dieu. Malak tangkalan terus teu mah dicenderunta sembarangan gitu. Jadi ulah dieureunkeun tah gitu teh nya. Terus itu perlu kabar ya buat penonton Serambi Musik. Itu orang dina tumpukan sampah tadi nanti itu. Itu tumpukan sampah ke ditu teh. Ada yang meja teh itu runtah hungkul gitu. Makanya tadi gede rada di sepatu udah loba beling kan gitu masih. Ya tahun seberapa dibersihanan ya mulai di keureuh dibersihan di pelakan deui gitu. Umur tangkal ieu sekira 4 tahunan. 4 tahunan. Tadi lagu naon judulna? Duka. Judulnya yang penting mah eusina kitu nya. Ya gitu tadilah pokoknya keluarga Serambi Musik sadayana pasti sudah bisa mendengar ya. Tadi maksud tujuan lagunya gitu. Kela itu udah biasa nama kan Serambi Musik itu di ISBI-nya kemudian warga sadayana mung memang opat pintonan sekali atau opat sasi minggu terakhir kurang jalan-jalan gitu. Biasa masuk aya Kang Hendi, Pak Dr. Suhendi Aprianto mung anjeunna nuju ka Cina. Kang Ismet mah aya kene, Kang Ismet mah aya kene. Iya rezeki Kang. Urang ngobrol ieu nya. Tah wilujeng sumping. Name telat macet gitu OTW. Alhamdulillah. Namang. Mau apa? Paling dia di tengah. Damang Ismet. Alhamdulillah. Masih ya soundman ieu nya bari nambah ongko paket. Jadi orang seueur alhamdulillah rumaja-rumaja di gigireun Kali Citarum Mas. Ayeuna teh urang teh aya di judulan sanes geuning ku tim kreatif Serambi Musik teh aya music challenge and workshop cenah kitu rada gaya-gayana. Urang mudah-mudahan aya variasi sanes di acara Serambi Musik. Ya teh da ngobrol teh sisi balungan mah formil teh teresep kitu we lah jika biasa kita ngobrol. Kang Ismet kan Kang Budi Cilok teh dikenal sebagai salah seorang penyanyi. Penyanyi yang menciptakan sendiri lagu-lagunya, kemudian dikenal di wilayah balada lah kata orang mah gitulah gitu kan. Bercerita tentang sosial lingkungan gitu kan dan banyak masalah-masalah kehidupan yang di frame ke dalam sebuah karya musik. Tah upami jenis musik sapertos kieu biasana kan di urang mah identik balada teh sederhana penampilanana aransemen musikna sanes kantena gitu. Upami di luar kan sekali dua kali orang kantos ningali nu balada teh justru unik dari sisi konteks musikna gitu kan, aransemenna, komposisinya memang wah gitu. Terus dina lirik oge tangtos eusi gitu. Kumaha pamadegan Pak Ismet bagaimana nih tentang kans musik balada karena kita seolah lama kehilangan musik balada di Indonesia setelah lama dengan nama besar Iwan Fals kemudian Ebit GAD, Frankie Sailatua gitu kan. Silakan Kang Ismet. Nuhun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Kang Budi dan teman-teman semua dari tim Akali ya. Akali. Anak Kali Citarum. Ya, saya menilai bahwa apa yang dikatakan dengan musik balad adalah hal yang bersifat naratif. Artinya kalau naratif bisa berkisah, bisa spontanitas, dan bisa membentuk sebuah orkestratif gitu. Jadi yang dikatakan tadi dari Kang Iman ada perbedaan. Mungkin karena apa? Biasanya umumnya kalau musik-musik balad yang ada di Indonesia lebih kental ke hal-hal yang bersifat keinginan untuk meraih sesuatu. Kadang-kadang lebih ke faktor-faktor tujuan yang ketimbang model-model estetikanya. Kenapa lebih sering ditampilkan lebih sederhana tapi muatan yang lebih dikentalkan seperti itu. Seperti tadi Kang Budi, spontanitas aja, tidak ada judul, tidak ada kemungkinan hal-hal seperti itu memang menjadi sesuatu hal yang sangat lumrah dalam tradisi folklore di kita atau tradisi di musik-musik balad di tanah air gitu. Dan mungkin dengan spontanitas seperti itu juga jauh lebih menimbulkan emosi mungkin ya Pak. Karena itu ekspresinya spontan karena spontanitas itu adalah nilai kejujuran. Nah, itu yang kemarin minggu kemarin kita lihat bahwa sebuah karya lihatlah
nilai kejujurannya dari bagaimana si seniman itu menspontanitaskan ekspresinya gitu. Oke, betul. Sekarang kita kakak Abdi Cilok. Abdi gini kan rata-rata biasanya musik anu aya maknaan lirikna gitu nya. Jieuna teh puisi heula. Ini kan banyak yang ingin tahu juga kan bagaimana membuat lagu itu, salah satu danya metode musikalisasi puisi. Jadi tina puisi dijieun lagu gitu. Apakah Abdi sendiri begitu? Kadang-kadang nulis heula, kadang-kadang nyanyi heula, tapi minang teman nu tadi cek Pak Ismet minang spontanitas gitu, tiba-tiba Kadang-kadang keur lagu kebayang nada gitu kan. ya. Tinggal neangan lirikna gitu kan. Gitu. Citarum. Nah, gitu. Terus si Jide ya, ini semua sudah tahu Abdi ini suaranya mirip Iwan Fals. Jika paling mirip lah gitu, ratingnya 80 ke atas gitu. Aya ieu teu, aya beban teu selama ini selalu dikaitkan dengan sosok Iwan Fals. Pernah jadi beban, tapi setelah menemukan sesuatu banyak cerita ternyata ya harus hilang beban itu, harus jadi enteng, harus jadi peluang dan segala macamnya. Jadi enak enjoynya. Itu mikiran pokoknya orang berkarya Hanas. Aya sisi anugerah, lamun dianggap anugerah sebagian bahwa suaranya mirip Iwan Fals dan sebagainya, itu lain kahayang dan tidak bisa nolak dan gitu kan. Ya non bisa Mending nurut anu bener daripada nurut anu salah. Eta luar biasa. Pak Spet, belian pada dikupas tapi ditaruh. Iya. Betul sekali Kang Budi. Saya tidak melihat ada sosok sisi plagiarisme di sini karena memang dalam kultur kultur folklore itu umumnya turun temurun, itu yang kita garis bawahi. Jadi kalau memang itu ada keseragaman kemiripan itu fitrah ya, artinya ya kita harus apresiasi meskipun akhirnya ketika fitrah itu nyambung dan si orang yang diberi fitrah itu mengidola, ya itu pasti seperti itu. Jadi saya pikir itu sesuatu hal yang sangat alami sekali. Dan mungkin tidak hanya Kang Budi saja yang ingin berupaya untuk menjadi Iwan Fals ya. Ya seperti kalau saya lihat dari kesejarahan balad itu sendiri di Indonesia kan, waktu misalkan Bob Dylan mencoba mengeksploitasi musik balad dan akhirnya tahun 87 mendapatkan Grammy, itu menjadi cikal bakal balad teridentifikasi sebagai bagian dari produk-produk populer. Nah setelah itu padahal di Indonesia itu sudah berjalan tahun 60-an. Misalkan Tobing, misalkan Prambors ya, termasuk Bimbo sendiri. Nah itu fase kedua, dan fase tahun 80-an ada ya Virgian Listianto alias Iwan Fals, terus Abdul Ghafur bin Abdul itu alias siapa? Alias Ebit GAD ya. Nah itu menjadi sesuatu hal yang cikal bakal. Dan ketiga fase slang itu ya, musik slang tahun 90-an itu juga sebetulnya musik ballads, meskipun tema-tema si naskahnya atau tema-tema liris atau kisahnya tidak seperti jalur yang mereka kembangkan seperti itu. Oke, bisa pakai Pak Afan kemudian numutkeun saudara ilmuwan tentang sastra lagu lah, tentang sastra, bahwa balada itu adalah puisi yang bertutur ya. Lamun jadi dijadikan musik balada, jadi meureunnan musik atau lagu nu di jerona aya urutan carita lah gitu. Dan biasanya lebih kental dengan folklore folk song. Terus kieu kan bahwa bahasa itu menjadi lirik ke urang gitu. Bahasa itu selain punya makna juga punya bunyi. Tapi di wilayah musik balada justru makna itu yang lebih muncul. Itu fenomena di Indonesia nya gitu kan. Karena saya sababaraha pintonan atau bisa para produksi musik anu keluar di zaman kapungkur kene. Memang dia tidak terlalu rumit gitu Pak. Tidak terlalu rumit di sisi musikalitasnya gitu kan. Karena memang muatannya, kontennya dia lebih pada sastra gitu kan. Nah, sementara anu simkurung hoyong terang teh apakah memungkinkan kalau seandainya saling mengkaitkan antara lirik dan lagu itu sehingga si aransemen atau misalkan lebih muncul sebagai produk musikal gitu ketimbang produk konten message gitu. Di urang kan aya kelebihan karena kita mengerti kan gitu, karena kita mengerti liriknya jadi dihayati karena aya proyeksi bentuk tina harti lirik eta kan gitu kan. Dan sekaligus juga bisa lebih mekar dinikmati musiknya gitu kan. Dalam artian biasanya ya Kang Budi kan ya, loba nu nyarita bahwa balada mah penikmat teh menengah ke bawah lah gitu kan. Yang lain musik nu mahal kan di urang mah gitu. Karena
perasaan Abudi kumaha gitu tentang itu sabodo teuing pokoknya gitu. Sabodo teuing terus tentang musik murah atau mahal gitu apalagi ukurannya mahal murah. Mending murah tapi laku gitu tapi loba gitu. Komo bari bisa nginspirasinya aya artina gitu. Eta mah intermezzo lah. Oke, kala ieu teh urang teh di dieu teh kan aya musik celeng gitu nya. Sareng diajar workshop aransemen jeung mah gitu. Kayak Kang Pepep tos aya di teh can. Mana Pepep? Pepep teh ieu teh ya Budi Pak Ismet APPP salah seorang inisiator non pemimpin pergerakan Sadar Kawasan dan Save Ciharus gitu. Oke, Wilujeng Sumping, Pak Pepep. Waalaikumsalam, tak dia. Sok di tengah. Emang. Pak Pepep dewe. Kemana we, Saum? Tapi ini sebut gitu. Ya, Bebep. Urang teh program Selambi Musiknya. Tiap Dinten Kemis ayeuna mah sementawisasi saumah gitu. Biasanya di Lebet kampus ISPI, di kampus kita. Ayeuna urang jalan-jalan lah supaya ada ya variasi sanes gitu. Nah, Kang Pepep teh kan aktivis asup kadang-kadang era disebut aktivis lingkungan teh. Pakai ya tuh Sanes aktivis. Pokoknya boga perhatian khusus karena persoalan-persoalan lingkungan lah gitu. Sami kunaon sim kuning oge kadieu ngadongkapan kadieu di antara Budi Cilok dan kawan-kawan anak kali Citarum ini sangat peduli karena mereka terdampak langsung kan dengan persoalan-persoalan yang sangat krusial menyangkut lingkungan hidup gitu. Bisa ngulas sedikit tentang Citarum karena tadi di awal kita sudah ada video bumper in itu dari 0 km Citarum di Cisanti di Pali ditu kan duy kadieu nu ayeuna kan harapan jalmi mah sadaya nu saya. Tapi sebetulnya naon anu jadi problem utama gitu kan. Kan sok ai sebagian berita mah sok rada diwaduhkeun. Oh problemnya ini. Ai PPP mah langsung terjun kadinya apa naon sebenarnya masalahnya gitu kan. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pak Ismet, Abudi dan kawan-kawan sekalian terima kasih atas kesempatannya. Bebas dari mana? Dek Sunda dek. Bebas. Tapi anger abi bahwa ini enggak Pak Ismet mah jauh karagok itu sih. Itu. Pak Ismet boleh saya nama. Oke, jadi kampanye nu paling utamina dua tema nyata Save Ciharus sareng Sadar Kawasan. Jadi 5 tahun kampanye Save Ciharus Sadar Kawasan, puncaknya terus terang kalau dipetakan puncaknya kapan? Puncaknya itu tahun ayeuna Kang Mang Iman. Dan salah satunya saya dapat kehormatan kenapa? Karena Abudi itu salah satunya yang turun langsung sekarang ke jalan. Bahkan ikut demonstrasi di gedung gubernur gitu. Meskipun memang demonstrasi dalam konteks melalui lagu-lagu gitu. Tapi ini sebelum ke Ciharus dan Citarum, bayangkan Kang Iman, kalau sekelas orang-orang misal, lamun abi gogorokan 5 tahun, paling cuman sebut lamun hitungannya follower di Instagram, palingan 4.000 jelema yang terpapar informasi tentang isu lingkungan. Tetapi sakalina seorang Budi Cilok misal ngomongkeun Sadar Kawasan, Save Ciharus, Cagar Alam, berapa orang? Lamun hitungannya follower saya gak Instagram hitungannya, tapi Facebook kalau lamun Tia Budi. Kenapa? Karena itu jauh lebih militan. Itu ratusan ribu. Bayangkan kalau nanti Iman Ule bicara tentang Leuweung Larang misal. Pak Ismet dengan karya-karya musiknya bicara juga tentang lingkungan. Berapa banyak orang yang akan tersadarkan oleh itu. Itu luar biasa. Jadi, masalah lingkungan hari ini itu rootnya, poin dasarnya itu di kesadaran. Tak kira Kang Pepnya motong. Saya sok ngobrol jeung Abudi, urang mah hayang jadi terkenal teh hayang loba duit gitu kan ya. Naon sih? Hayang jadi tokoh perubahan gitu kan. Padahal kan artis-artis ada selebriti loba nu followerna puluhan juta gitu kan. Ngan ngiklan we unggul henteu ngajak bebersih gitu. Dengekeun tah artis. Gitu. Tapi teu salah-salah teuing sih kan we lah. Da kita sibuk baru kita baru-baru yang sasapu. Gitu. Nyata artis ge sigana bukan tidak mau Mang Iman, tapi jangan-jangan memang artis ge teu sadar gitu. Dia tidak punya pengetahuan itu bahwa jangan-jangan justru apa yang dilakukannya itu berdampak kepada lingkungan. Ini salah satu contoh aja. Tapi mohon maaf saya sebutkan karena ini sebutkan orangnya karena dalam konteks lingkungan dan dalam konteks etika lingkungan termasuk teologis keagamaan itu justru dia orang terkenal. Tapi ternyata gara-gara ia tidak mengetahui apa yang dilakukannya itu berdosa dan berdampak lingkungan, dia tidak merasa berdosa. Salah satu contohnya adalah Ustadz Epi misal.
Ustadz Ep itu di salah satu sisi dia adalah panutan orang-orang. Bayangkan seorang ustadz ulina wae ngaruksak leuweung, misal Kan bisa lo kumaha? main trailnya ke gunung, ke leuweung, ke hutan, bahkan di beberapa sosial media saya kasih tahu kalau motor yang ia masuki itu di salah satunya di Subang itu statusnya cagar alam. Tong boro motor asup kadinya, jelema asup koe kadinya itu disebut dosa pamali ku kolot baheula karena leuweung larang. Di cagar alam, cek cagar alam mah tong boro asup motor jelema asup hungkul wae itu bisa di Undang-Undang nomor 5 ngomongkeun asup wae jelema kadinya bisa dipenjara 5 tahun, dendana 5 miliar. Tapi ia melakukan itu kenapa? Karena tidak tahu saya rasa. Dan itu melegitimasi, tidak hanya melegitimasi dalam konteks hukum, misalnya hukum formal dilanggar, tapi karena dia seorang ustadz itu seolah-olah itu dosa gituan gitu. Nah, jangan-jangan karena tak apa gitu. Ya mudah-mudahan ke depannya lebih banyak lagi naon istilahna teh pokoknya peran agama itu justru juga salah satunya membahas masalah lingkungan kan. Dalil-dalil yang diajarkan juga tidak melulu masalah tauhid, masalah akidah, masalah tata cara di fikih kan gitu. Sementara beragama itu ya berlingkungan dengan baik gitu kan. Iya. Ya, gitu penginten Pak Ismet, Kang Budi aya nu bade ditaroskeun mangga langsung atanapi ieu teh kan ieu teh sehuna kan. Sehu gitu kan. Bisi pepep bade naros ka Pak Ismet mangga gitu. Bade ka Ardi mangga. Sebetulnya ini terutama harapan ke Pak Ismet dan Abudi misal dalam konteks apa tokoh masyarakat dan seniman itu dia adalah pemilik dalam tanda petik pemilik kebenaran alternatif. Jadi makanya saya dengan Kang Iman salah satunya protes dulu seniman Bandung itu ikut-ikutan politik. Kenapa? Setelah seniman Bandung ikutan politik, kita kehilangan sumber kebenaran. Gitu. Karena setelah jadi bagian dari politik, tidak ada lagi narasi-narasi kritis tentang siapapun itu. Nah, Nu aya hal perlu dikritisi kayak di dem gitu kan. Di dem itu pura-pura apa itu. Dulu dia bernarasi tentang HAM. Sekarang ada terjadi pelanggaran-pelanggaran HAM dan dia bungkam. Kenapa? Karena dia sekarang bagian daripada rejim itu. Nah, dalam hal balik lagi pada lingkungan, sebetulnya saya ingin membahas itu dalam konteks ISBI. Dulu di kampus itu ada salah satu gedung namanya Patanjala. Beberapa tahun saya di ISBI mengetahui Patanjala itu hanya sekadar gedung, sebuah bangunan fisik. Kemudian setelah ditelusuri itu hanya berakhir di Sanghyang Patanjala, seorang sosok gitu. Tapi ternyata begitu ditelusuri itu jadi merinding karena ingat ternyata Patanjala itu ilmu tentang bagaimana manusia Sunda itu memperlakukan sungai. Sungai Pata artinya air, jala itu yang mengikat. Dan sungai-sungai ini selalu berakhir di gunung dan itu ilmu tentang masyarakat Sunda, tentang bagaimana masyarakat Sunda ngekolakeun lingkungannya gitu. Nah, ayeuna misal ini secara sederhana mohon maaf. Kalau kita bisa bertanya kepada Al-Qur'an bagaimana cara Al-Qur'an mengajarkan manusia untuk memperlakukan Sungai Citarum. Insya Allah Kang Iman hatam Al-Qur'an mau menak. Tetapi secara universal Al-Qur'an itu berbicara tentang bagaimana harusnya manusia memperlakukan alam. Dan begitu hebatnya Al-Quran, ada 3. Alam itu boleh diperlakukan, dimanfaatkan secara langsung. Yang kedua, alam itu boleh dimanfaatkan, tapi ada batasnya. Ya, dan yang terakhir, kerusakan mah geus dines sebenarnya dina Quran oge kan. Ya, jadi sebetulnya tinggal sasalaman we dengan kerusakan teh. Ya, gitu. Karena memang sudah dituliskan. Aya bagianna prosentaseuna, ulah ngagalaksak teuing meureun gitu. Bener, dan itu kan pertanyaannya, nah begitu memang alam ini akan rusak, pertanyaan yang maneh manusia, maneh dek di mana posisina? Dek bagian anu kerusakan atau anu nahan gitu. Oke, Kang Pep, iya jadi bisa jadi juru dakwah Hongkong gitu kan. Jadi lamun aya itu ya teangan lah ulah neangan tim salami musik kan ieu pelarian ieu gitu kan. Juru dakwah ongko demonstran ongko gitu. Itu Kang Pep kayaknya itu kan judul acara nanti no ayeuna namanya tema nanti musik celeng gitu kan. Kang Pep janji sebagai aktivis Save Ciarus dan Sadar Kawasan rek mere puisi untuk kita jadikan lagu lah. Ini semacam apa ya? Bukan pelatihan sebetulnya, barangkali ada yang tertarik untuk mengikuti metode yang diajarkan oleh disosialisasikan oleh Selami Musik ini. Kita bikin lagu ala kadarnya gitu kan. Ada step-step yang susah diterangkan mah kecuali dipraktekkan, makanya kita akan praktek. Cik mana puisinya Kang Pep? Kelak ulah kadia tapi sakedik eta bisnis tadi salah paham bicara tentang Al-Qur'an gitu. Nah, itu tadi tentang poin-poin pentingnya dan ternyata begitu bagaimana ajaran bagaimana perlakuan alam itu lebih spesifik oleh kebudayaannya. Nah, tadi karena bicara juga tentang Pak Ismet dan Abudi, harapan saya itu seperti ini Pak Iman. Jadi apa yang dilakukan oleh Serambi Musik ini telah bukan burukan. Jadi yang tadinya musik dan panggung itu selalu identik dengan elitis gitu ya.
Tetapi hari ini melalui Serambi Musik, justru musik itu, panggung itu membumikan panggung itu justru berada di sekitar lingkungan yang paling dekat gitu. Dan itu menarik sekali. Mudah-mudahan orang bisa konsisten dan menuju ke arah sana. Akhirnya mana Kang Pep? Naon judulnya ya puisi? Oke. Janji nama dipangeprinkeun tah kieu tah. Ya kudu dikritik kalau bisa ngeritik batur hungkul yang ngeprint. Henteu datang ka lama buku. Tadi di jalan teh nya teu bisa alasannya dek macet dek kumaha tapi eta janji. Tapi kan sarua ya kayak di print dicetak. Ini puisi judulnya Ciharus Sebelum Kematiannya ditulis oleh Muhammad Rizaldi, tapi ini panjang pisan. Saya tidak tahu bagaimana Mang Iman barangkali dengan Pak Ismet sareng Abudi bagaimana memperlakukan ini puisi untuk dijadikan sebagai lagu. Ya bebaskeun we. Oke, siap. Dan kita bisa belajar bersama melihat. Ya teh nu nyeratna sa puisina Muhammad Rizaldi. Muhammad Rizaldi tapi ada di buku Pepep Manusia dan Gunung ya tentang teologi Bandung dan ekologi. Kira yang ya judulnya Ciharus Sebelum Kematiannya. Kayak berudak di dia tuh orang cina maca ieu. Kali budak alit ka dieu. Nah, akang beli itu Kang. Mangga di awas pangawaskeun ieu puisi. Tapel mana si Tapel si maca tah. Sok, ada. Tapel dia Tapel.